Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bawaslu. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Integritas. Edisi kali ini adalah dengan tema sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kami Bawaslu Kota Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam kesempatan kali ini kita bisa saling memaafkan apabila terdapat kesalahan satu sama lain. Kembali lagi dalam podcast kali ini kami akan memaparkan suatu tema, yaitu sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Saya akan sampaikan bahwasanya sengketa dalam konsep keadilan pemilu, bahwasanya pada suatu negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur berjalannya proses-proses demokratisasi. Yang pertama, pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat berhak ikut aktif dalam proses politik yang secara konkret diejawantahkan dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat pada nyatanya mempunyai kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial. Pemilu bukanlah proses 5 tahunan yang hanya datang ke TPS dan memberikan hak suara. Namun, pemilu harus dipandang lebih jauh untuk memberikan intervensi sosial untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuknya adalah melakukan proses penegakan hukum pemilihan umum terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu. Kemudian, setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilihan umum yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan dalam proses pemilihan umum yang dapat menimbulkan sengketa. Sistem keadilan pemilihan umum berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilihan umum yang fair dan transparan. Kemudian di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum atau ketidakpuasan terhadap putusan penyelenggara pemilihan umum. Agar sengketa pemilihan umum tersebut tidak mengganggu jalannya sistem pemerintahan, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Saya akan memaparkan pengertian tentang keadilan pemilu itu sendiri. Banyak pendapat tentang definisi juga tentang pengertian keadilan pemilu. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membatasi pengertian keadilan pemilu. Yang pertama adalah dipandang dari berjalannya proses pemilihan umum sesuai dengan aturan. Bagaimana dengan sesuai aturan? Kita bisa melihat bagaimana tahapan pemilihan umum. Yang sebagaimana kita ketahui, tahapan pemilihan umum
tertuang dalam PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bisa lihat dalam bagaimana Bawaslu mengawasi semua tahapan pemilihan umum. Yang pertama, seperti kita ketahui adalah tentang sosialisasi, kemudian perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ketiga adalah tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu juga sangat penting sebagai dalam pengertian keadilan pemilu. Selanjutnya juga ada pendaftaran verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Selanjutnya yang seperti kita sering amati adalah masa kampanye. Ini menjadi bagian penting ya, yang sering kita banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Selanjutnya adalah masa tenang, pemungutan penghitungan suara, sampai akhirnya penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah janji. Tadi ya keadilan pemilu kita lihat dalam tahapan pemilihan umum, pileg pilpres. Selanjutnya tahapan-tahapan apa ya, bagaimana kita melihat dalam tahapan pilkada atau pemilihan. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, masa perbaikan, verifikasi faktual perbaikan. Selanjutnya adalah tahapan pendaftaran pasangan calon, tahapan sengketa di PT-UN, kemudian tahapan masa kampanye, tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Itu adalah dalam konteks bagaimana tahapan-tahapan itu termaktub dalam suatu pengertian keadilan pemilu. Bagaimana tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu. Kita bedakan dulu apabila itu dalam konteks pengertian pemilihan umum pileg pilpres atau dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pemilu, kalau pemilihan umum, mekanisme penyelesaian sengketa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Juga tata caranya di dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian apabila dalam pemilihan umum, dalam pemilihan atau pemilihan kepala daerah, mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan juga tata caranya tertuang dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian yang ketiga, dalam konteks keadilan pemilu, dalam hal ini harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi waktu yang ditentukan sangat-sangat penting dalam pembatasan pengertian kita bagaimana tentang keadilan pemilu. Pengertian dari Gustav Redbrusch ya. Gustav Redbrusch itu ada 3 nilai identitas dari kepastian hukum ya. 1, asas kepastian hukum. Asas ini harus meninjau dari sudut yuridis ya. Kemudian yang 2, asas keadilan hukum. Yang ketiga adalah asas kemanfaatan hukum. Kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Itu adalah pendapat dari Gustav Redbrusch. Kemudian kita kembali dalam kepastian hukum itu sendiri apa? Artinya apa? Sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti.
karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Jadi itu adalah pengantar dari pengertian dari kepastian hukum. Yang pertama, bagaimana tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi kalau kita berbicara sengketa dalam keadilan pemilu, kemudian dalam konteks kepastian hukumnya, dari segi yuridis, yang pertama adalah harus tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama bisa kita lihat mulai proses pendaftaran permohonan sengketa, itu harus jelas permohonan sengketanya kapan, ya. Kemudian yang kedua mulai dari register. Setelah permohonan itu harus diregister dalam suatu permohonan register permohonan sengketa. Yang selanjutnya adalah mekanisme musyawarah atau mediasi. Kemudian juga setelah yang terakhir adalah pembuatan putusan. Kemudian apabila salah satu pihak tidak menerima, berkeberatan, ada mekanisme banding dan upaya hukum. Itu adalah rangkaian dari tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedua adalah tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya hukum acara pemilu. Seperti kita ketahui dalam suatu perangkat hukum, selain hukum formil ada juga hukum material. Di sini tersedianya hukum acara pemilu adalah Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 dalam pilkada atau pemilihan. Ada juga hukum acara pemilu dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 dalam pemilihan umum Pileg Pilpres. Jadi itu adalah hukum acara, tata cara penyelesaian sengketa. Selanjutnya tentang hukum acaranya. Penting diketahui adalah jangka waktu pilkada 12 hari kalender sejak diterimanya permohonan. Jadi kalau itu menurut Perbawaslu 2 tahun 2020 pasal 28 itu tentang pilkada. Terus bagaimana tentang dalam pemilu? Jangka waktu dalam pemilu adalah 12 hari kerja. Itu sejak diterimanya permohonan. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 468. Berikutnya, bagaimana mekanisme dalam hukum acara yang lain? Penting adalah mekanisme musyawarah tertutup di pilkada atau mediasi di pemilihan umum. Juga mekanisme musyawarah terbuka dalam pemilihan atau pilkada atau adjudikasi pada pemilu atau pemilihan umum Pileg Pilpres. Yang terakhir adalah penting diketahui adalah pembuktian. Pembuktian seperti kita ketahui adalah tentang pembuktian surat, jadi surat keputusan dan berita acara, kemudian juga menghadirkan saksi-saksi dan juga menghadirkan ahli. Jadi itu tentang mekanisme-mekanisme tentang kepastian hukumnya, tersedianya hukum acara pemilihan umum. Itu penting diketahui dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang pertama adalah adanya keterlibatan seluruh elemen dalam pemilihan umum. Seluruh elemen dalam hal ini adalah segala unsur, segala pihak yang terlibat dalam sebagai elemen pemilihan umum. Yang pertama adalah keterlibatan dalam hal ini bukan soal penyelenggara saja. Penyelenggara dalam hal ini adalah
KPU, jajaran KPU atau jajaran Badan Pengawas Pemilu, tetapi di sana di luar itu ada juga unsur peserta pemilu. Itu juga dituntut keterlibatannya dalam sebagai kesetaraan dalam penyelenggaraan. Selanjutnya adalah pemerintah daerah, kalau itu di konteks pilkada, sebagai stakeholder ya, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, itu adalah penting di keterlibatannya dalam elemen pemilihan umum. Selanjutnya tak kalah penting adalah unsur akademisi. Ya, unsur akademisi kita bisa kita memerlukan pendapat-pendapatnya para tokoh-tokoh dosen, profesor, akademisi dalam penyelenggaraan pemilu ini. Yang terakhir adalah unsur pemilih. Jadi unsur pemilih juga penting. Jadi soal kesetaraan dalam penyelenggaraan setiap prakteknya pemilu atau pilkada, ada pasangan calon yang baru ya kan, atau incumbent, seringkali tidak terjadi ketidaksamaan dalam bersikap. Oleh karena itu penting dalam penjelasan saya kali ini, ketika menemukan ketidaksamaan dan bersikap terhadap pasangan baru atau incumbent, itulah yang harus disikapi. Kita harus setara, ada kesetaraan penyelenggaraan terhadap pasangan calon yang baru maupun yang incumbent. Kemudian selanjutnya adalah adanya kesetaraan dalam praktek penegakan hukum pemilu. Setelah kesetaraan dalam penyelenggaraannya, penting untuk kita lihat dalam praktek penegakan hukum pemilu. Pada siapapun, baik itu incumbent, apakah itu peserta baru, pasangan calon baru, kita sampaikan bahwa kita adalah profesional, imparsial, dan tidak memihak. Jadi kita akan selalu bersikap adil, setara kepada incumbent maupun peserta yang baru. Selanjutnya penyelenggara pemilihan umum yang profesional, imparsial, dan netral. Yang pertama, profesional adalah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah suatu sikap yang profesional, mekanisme kerja yang jelas dan terukur. Lanjutnya, imparsial. Imparsial dalam ini ada dimaksud adalah tidak memihak atau netral. Menjaga jarak yang sama antara peserta yang lain, kemudian kepada peserta yang lain pula, kemudian juga kepada sesama penyelenggara itu pun kita imparsial. Sistem kepemiluan semakin terbuka. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus mempunyai jarak yang sama kepada setiap peserta pemilu. Contohnya misalkan ada saudara kerabat kita yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini kita tidak boleh atau dilarang memihak kepadanya. Itu adalah contoh dari sikap penyelenggara pemilu yang imparsial. Selanjutnya adalah netral. Jadi netral artinya adalah tidak memihak, tidak pro dan juga tidak kontra. Artinya tidak memihak sama sekali. Artinya fair dan objektif, baik sikap, ucapan, atau tindakan yang tidak berpihak kepada peserta pemilu tertentu. Dalam hal ini bisa saya singgung juga selain sikap profesional, imparsial, dan netral, Bawaslu punya SIMPE. Nah, kita mengingatkan lagi sikap-sikap SIMPE adalah soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas. Soliditas di sini adalah bersama penyelenggara pemilu sejajarnya. Artinya dengan KPU tingkat kota, kemudian provinsi dengan setingkat dengan
Bawaslu provinsi dan KPU tingkat provinsi, artinya penyelenggara pemilu sejajarnya. Kemudian di bawahnya, ya, jajaran kita di bawahnya, baik itu Panwascam, Panwaslu kelurahan, kemudian juga stakeholder di wilayah tersebut. Kita dituntut untuk selalu soliditas, sikap soliditas, solid bersama penyelenggara pemilu sejajarnya di bawahnya atau stakeholder. Itu yang S. Kemudian yang I adalah integritas. Integritas adalah satu kata dengan perbuatan. Antara perkataan dan perbuatan itu sama. Integritas membuat seseorang dapat dipercaya sehingga di dalamnya melaksanakan tugasnya Bawaslu harus menjaga integritasnya. Selanjutnya M adalah mentalitas. Mentalitas sangat perlu di dalam tugasnya agar tahan terhadap tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Contohnya dalam pilkada atau pemilu adalah ajang kontestasi kekuasaan. Seringkali kita dituntut harus kuat secara mental, tidak mudah goyah, tidak mudah terprovokasi dengan hal yang eksternal maupun internal. Selanjutnya adalah profesional. Sebagaimana tadi saya sebutkan, profesional adalah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme kerja, dan yang jelas dan terukur. Itu adalah sikap-sikap yang dituntut sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, imparsial, netral, dan juga kita harus selalu berpedoman pada soliditas, integritas, mentalitas, dan profesional. Yang berikutnya adalah penyelenggara pemilihan yang profesional, imparsial, dan netral. Jadi, kemudian pekerjaan kepemiluan dilakukan berdasarkan tentuan aturan yang pasti dan terukur. Jadi, kita harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita mengawal tahapan, ada jangka waktu di situ, kita harus awasi, kita penuhi. Selanjutnya, sistem kepemiluan semakin terbuka. Maka penyelenggara pemilu harus mempunyai jarak yang sama dengan setiap peserta pemilu. Semakin terbuka, semakin transparan. Ya, di situ maka penyelenggara pemilu harus mempunyai jarak yang sama. Baik pihak yang tidak memandang itu incumbent, itu adalah pasangan calon yang baru. Kita harus mempunyai sikap yang sama, jarak yang sama, tidak memihak. Yang terakhir adalah sikap, ucapan, tindakan yang tidak berpihak pada peserta pemilu tertentu. Ya, itu adalah sikap dari penyelenggaraan pemilu yang profesional, imparsial, dan netral. Yang terakhir dari paparan pada hari ini adalah kontestasi yang bebas dan adil. Seperti kita ketahui, dalam suatu pemilu adalah suatu pilkada, tidak jarang kontestasi ini berjalan begitu sengit, begitu banyak hal-hal yang di luar dugaan, selalu timbul permasalahan. Oleh karena itu, dalam hari ini kontestasi yang bebas dan adil maka dituntut adalah suatu kandidasi dalam arti kebebasan akses bagi calon yang baru dan sikap adil bagi calon incumbent. Itu menjadi penting adalah kebebasan akses yang sama. Artinya tidak memandang itu adalah calon yang baru atau dari suatu incumbent. Berikutnya kandidasi bagi calon perseorangan. Kadang kita memandang tidak sama ya, menyepelekan. Ternyata seperti di Kota Semarang sendiri calon perseorangan pun ada yang ingin mencoba untuk berkontestasi
Walaupun dengan segala kekurangannya, tapi ya, kita hargai adalah niat mereka untuk berkontestasi sebagai calon perseorangan. Dalam hari ini di Kota Semarang contohnya, baik dari jajaran KPU maupun kami dari jajaran Bawaslu, memberikan porsi yang sama, pengawasan yang sama terkait dengan dukungan, fasilitasi, dan komunikasi. Kami pun sama mensupervisi ketika ada permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi. Jadi tidak memandang bahwa itu sikap yang sama pasangan calon incumbent, tapi juga terhadap calon perseorangan pun kita memberikan porsi yang sama. Dalam hari ini kontestasi yang bebas. Bebas maknanya adalah mendapatkan dukungan sepanjang dalam koridor peraturan dan koridor peraturan, ya. Bebas maknanya mendapatkan dukungan sepanjang dalam koridor peraturan. Kemudian bebas dan adil. Adil maknanya adalah setiap peserta pemilu akan menerima perlakuan yang sama. Contohnya, jika ada penyelesaian sengketa peserta, baik itu incumbent atau itu yang baru, kita Bawaslu akan melakukan perlakuan yang sama, tidak memandang perbedaan itu. Kemudian untuk sebagai penutup pada hari ini, tema yang kami sampaikan pada hari ini tentang sengketa dalam pemilihan umum, ya, dalam keadilan pemilu. Sebagai penutup kami sampaikan yang pertama adalah sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilihan umum dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilihan umum. Sehingga untuk itu sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilihan umum di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilihan umum. Selanjutnya, konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi, demokrasi, dan kredibilitas proses pemilihan umum. Yang terakhir, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Cukup sekian tema pada hari ini. Kami dari Bawaslu Kota Semarang menyampaikan terima kasih. Salam awas, salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.